Halo pecinta film horor, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini Removie akan mendongengkan sebuah film monster berjudul Death Valley yang rilis pada tahun 2021. Mimin ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang masih bersedia kembali bersama Removie, dan selamat datang buat yang baru bergabung. Mantap. Jadi film ini menceritakan tentang sekelompok tentara bayaran yang disewa untuk menyelamatkan seorang bioengineer yang terjebak dalam sebuah bunker bekas perang dingin. Sayang, misi penyelamatan itu tidak berjalan semudah yang dibayangkan, karena ternyata mereka harus berhadapan dengan makhluk ganas mematikan dan juga bisa menginfeksi orang yang digigit. Daripada penasaran, langsung saja, kita buka pintu teaternya. Pada suatu hari di sebuah bunker, terlihat dua orang pria dan satu orang wanita yang tengah berlari berusaha untuk keluar. Akibat peringatan bahwa bunker akan di lockdown dalam waktu 60 detik, sedangkan di belakang mereka terdengar suara makhluk misterius yang mengejar. Begitu sampai di depan pintu, salah satu pria yang bernama Oleg Volkov langsung menembak pria yang lain. Parahnya, Oleg ternyata juga menembak kaki sang wanita, lalu meninggalkan keduanya terkurung di dalam bunker tersebut. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara makhluk misterius yang semakin mendekat. Oleh karenanya, dengan tersiok-siok wanita bernama Chloe ini berusaha untuk kembali. Pada saat yang sama terlihat sekelebat bayangan melintas di saluran udara. Melihat pintu kembali yang hampir tertutup, maka rekan prianya pun berusaha untuk mengejar. Sial, yang sempat melalui pintu tersebut hanya Chloe. Lalu dalam keadaan terjepit, sang pria berhasil meraih kaki Chloe. Naas, makhluk misterius yang ada di dalam langsung menariknya. Dari situ, Chloe mengirimkan pesan video yang menyatakan bahwa fasilitas penelitian mereka diserang sehingga harus di lockdown. Sementara dia yang berada di dalam tinggal seorang diri, sedangkan yang lain sudah mati. Pada pesan ini, Chloe juga berkata jika menginginkan seorang pria bernama Adam dan hasil penelitiannya, maka dia harus dikeluarkan. Karena dalam waktu 24 jam semua pintu akan kembali terbuka sehingga mereka akan kehilangan jejak Adam. Setelah mengeluarkan peluru di kakinya dan membersihkan diri, Chloe berusaha mencari tempat perlindungan. Sayang, pintu yang dia tuju juga terkunci. Bersamaan dengan itu, terdengarlah suara makhluk misterius yang semakin mendekat. Awalnya Chloe berniat menghadang, tapi setelah berpikir akhirnya dia memutuskan untuk bersembunyi. Selang beberapa saat, makhluk misterius yang berbentuk seperti monster ini pun muncul. Sial, sebuah kunci di dekat Chloe bersembunyi tiba-tiba jatuh sehingga sang monster bergerak ke arahnya. Naas, monster ini pun membungkuk tepat di hadapan Chloe. Beralih pada seorang pria bernama James Beckett yang menerima panggilan video dari sang istri bernama Jessica yang memintanya pulang untuk membantu menyusun kamar calon bayi mereka. Namun James mengatakan masih ada pekerjaan yang harus dia kerjakan bersama seorang sahabat bernama Marshall karena mengingat bayaran yang cukup untuk mereka membeli sebuah rumah baru. Sebenarnya Jessica tidak setuju dan meminta James untuk mengatakan keinginan mereka kepada Marshall. Tapi sejurus kemudian Marshall muncul sehingga Jessica tidak tega menolak permintaan sahabat suaminya ini. Tidak lama berselang, salah satu rekan mereka yang bernama Rachel meminta mereka masuk ke pesawat agar bisa segera berangkat. Di dalam pesawat, melihat Marshall yang terlalu santai, maka James memanggilnya untuk berbicara mengenai misi mereka. Lantas sembari Marshall memperhatikan video rekaman dari Chloe tadi, Rachel menjelaskan bahwa 8 jam yang lalu orang yang membayar mendapatkan panggilan darurat dari salah satu fasilitas penelitian biologi mereka yang merupakan sebuah bunker. Menurut informasi, fasilitas penelitian yang konon bisa membuka genom manusia tersebut telah diserang oleh kelompok milisi sehingga harus di lockdown. Sedangkan kelompok milisi yang dipimpin Jonah Petrov dan Oleg Molkov dengan persenjataan lengkap itu masih mengepung bunker dan berkeliling di hutan untuk berusaha mencari jalan masuk. Oleh karenanya, mereka harus bisa menyelamatkan ilmuwan bernama Chloe dan keluar tanpa terdeteksi. Rachel pun membagi mereka dalam dua kelompok, yaitu tim Alpha yang terdiri atas dia, X Cheng dan Gavin yang sudah menemukan jalan masuk rahasia ke dalam bunker. Sedangkan James dan Marshall akan bergabung dengan tim Bravo yang terdiri atas Moses dan Preacher bertugas untuk mencari dan menjaga jalan keluar. Lalu dalam 24 jam helikopter akan tiba di landing zone untuk menjemput mereka. Singkat waktu, James dan Marshall pun menyusuri hutan untuk mendatangi tim Bravo. Dalam perjalanan, tiba-tiba mereka melihat seorang pria yang sedang mencari sesuatu menggunakan sebuah detektor logam. Sial, menyadari kehadiran mereka, pria ini langsung kabur. Untuk itu, mereka segera mengejar sembari mengabari tim Bravo untuk menyergap pria yang diduga anggota milisi tersebut. Sayang, James dan Marshall tidak melihat persembunyian sang pria. Untung saja, pria ini masih bisa ditangkap oleh Preacher. Kemudian, setelah mereka berempat berkumpul, Moses langsung mencoba menginterogasinya. Lantaran tidak mau bicara, maka Moses berniat menghabisi pria tersebut. Tapi James menolak dan meminta sang pria tidak memberitahu rekan milisi lain lalu mengikat dia di pohon.
Beralih pada tim Alpha yang sudah mencapai fasilitas tersebut. Kemudian Rachel memerintahkan X-Cheng untuk meledakkan pintu bunker. Baru saja masuk, ternyata mereka bertemu dengan seorang pria yang tampak seperti zombie. Lalu tanpa diduga langsung menyerang mereka. Di tempat lain, pria yang diikat oleh James tadi rupanya berhasil melepaskan diri. Pada waktu yang sama, Moses yang mendengar suara mencurigakan segera memerintahkan mereka berhenti. Sesaat kemudian ledakan pun menyerang mereka. Alhasil pertempuran tidak bisa dihindari. Setelah berhasil menghabisi semua milisi yang menyerang, secara tidak sengaja James memergoki pria tadi tengah berusaha menghubungi milisi lain untuk datang. Awalnya James tidak mau menembak, namun karena sang pria berniat menyerang, maka terpaksa James menghabisinya. Kemudian Marshall yang melihat kondisi Moses memberitahu James bahwa Moses telah gugur. Tidak jauh dari situ, James menemukan Preacher yang masih hidup. Melihat kondisi Preacher yang cukup parah, Marshall mengajak James untuk segera meninggalkannya karena melihat milisi yang datang. Tapi James memerintahkan Marshall untuk tetap mengawasi sementara dia mencoba mengobati Preacher. Sayang, menyadari milisi yang bergerak ke arah mereka, maka terpaksa Preacher mereka sembunyikan pada sebuah lubang sedangkan mereka mencari tempat persembunyian. Dari tempat persembunyian, mereka melihat Jonah yang menangisi pria yang dihabisi oleh James tadi. Lalu terlihat pula Oleg menemukan Moses yang ternyata masih hidup. Naas, dengan emosi Jonah langsung memberondong Moses. Sesaat berselang, seorang milisi datang membawa seekor anjing. Menyadari Preacher dalam bahaya, maka James memerintahkan Marshall untuk menembak. Sebenarnya Marshall menolak karena hal itu akan menyebabkan mereka ketahuan. Namun dikarenakan James memaksa, akhirnya Marshall melakukannya. Benar saja, tembakan itu mengakibatkan para milisi mengetahui posisi mereka sehingga mereka harus bertahan sembari berusaha menjauh. Lantaran peluru yang habis sedangkan serangan terus datang, maka terpaksa James mengajak Marshall untuk terjun dari tebing di hadapan mereka. Cukup lama hanyut, akhirnya James berhasil bertahan pada sebuah batu, sementara Marshall berhasil mencapai tempat yang dangkal. Dari atas tebing, Jonah berniat menyergap mereka di hilir. Mendengar itu, Oleg meminta Jonah untuk menjaga jarak agar tentara Amerika tadi bisa menuntun mereka ke pintu bunker. Di tempat lain, James dan Marshall akhirnya bertemu. Setelah melihat peta, James menyadari mereka sudah dekat dengan pintu rahasia menuju bunker. Untuk itu, keduanya bergegas melanjutkan misi. Beberapa waktu berselang, akhirnya mereka sampai di depan sebuah gua. Di sini James mengajak Marshall untuk masuk, tapi menurut Marshall misi mereka adalah menunggu kedatangan tim Alpha di tempat itu. Sial, tiba-tiba suara anjing para milisi terdengar. Oleh karenanya Marshall terpaksa mengikuti ajakan James. Begitu memasuki gua yang cukup sempit dan ternyata buntu ini, James menjadi ragu apakah dia membaca peta dengan benar. Namun setelah melihat lebih teliti, James melihat pintu rahasia menuju bunker tersebut sehingga mereka bergegas memindahkan batu yang menghalangi. Beralih pada Preacher yang ternyata berhasil ditangkap oleh para milisi. Di sini Oleg menjelaskan bahwa kelompoknya telah menutup pintu utama sehingga semua orang yang ada di dalam fasilitas penelitian terkurung. Tapi mereka masih mencari jalan masuk tersembunyi lain. Sayang menurutnya kelompok Preacher malah datang menyerang mereka. Bersamaan dengan itu kantong hitam di hadapan Oleg bergerak tapi langsung dia tembak. Lalu Oleg memerintahkan Preacher untuk membuka kantong yang ternyata berisi monster tersebut. Lantas sembari membakar tubuh sang monster, Oleg menjelaskan bahwa jika sampai makhluk ini keluar dari fasilitas penelitian maka semua orang akan mati atau terinfeksi. Itulah sebabnya mereka menyegel pintu utama dan berusaha mencari jalan rahasia tersebut. Kembali pada James dan Marshall yang telah berhasil masuk melalui jalan rahasia. Di sini James berkata yang ingin dia dan Jessica sampaikan sebelumnya, yaitu ini adalah pekerjaan terakhirnya. Lalu tidak jauh berjalan mereka menemukan bekas darah, peluru dan senjata di lantai, tapi tidak melihat keberadaan tubuh siapa-siapa di sekitar situ. Saat mengambil senjata tersebut, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam fasilitas penelitian yang sontak membuat keduanya siaga. Namun tidak ingin bertemu dengan kelompok milisi di luar, terpaksa mereka tetap memasuki fasilitas yang dimaksud. Pada sebuah ruangan, Marshall menemukan foto Chloe dan juga gambar monster sehingga berniat mengajak James untuk segera keluar dan melupakan bayaran mereka. Tapi James yang merasa penasaran menyalakan sebuah Walkman. Lalu dari rekaman terdengar suara seorang pria yang menjelaskan bahwa ekspedisi untuk memulihkan tubuh subjek N dari Gletser telah sukses, tapi percobaan pada manusia justru menyerang DNA. Bahkan mengubah manusia tersebut menjadi suatu spesies yang mengerikan. Belum selesai rekaman tersebut diputar, Marshall langsung mematikannya. Sesaat kemudian suara aneh kembali terdengar.
Untuk itu, James meminta Marshall mengambil rekaman sedangkan dia akan memeriksa. Di luar ruangan, James menyadari ada seorang wanita berdiri di belakangnya. Tapi begitu menengok, wanita tadi sudah menghilang. Mengira itu adalah Chloe, maka James mencoba mencari. Lantas pada sebuah ruangan, James mendengar suara langkah di langit-langit yang berlubang. Dan tiba-tiba dia melihat seorang wanita bersembunyi di balik rak yang ternyata Chloe, sehingga segera memanggil Marshall. Namun Chloe justru meminta James untuk diam dengan alasan para monster tertarik dengan suara. Bersamaan dengan itu, sejenis cairan mengalir ke bahu James. Tatkala menengok ke atas, cara mengejutkan monster yang dimaksud menyerang. Tepat ketika sang monster akan menghabisinya, dengan cepat Chloe menolong sehingga monster itu berbalik ke arah Chloe. Tapi perhatian monster ini kembali teralihkan dengan kedatangan Marshall. Melihatnya, Marshall pun langsung menyerang sehingga sang monster memutuskan kembali masuk ke langit-langit. Mendengar teriakan monster yang semakin gaduh, Chloe menyadari monster itu memanggil monster lainnya. Alhasil dengan khawatir Chloe mengajak mereka bergegas keluar dari tempat itu. Sayang, di dekat jalan keluar mereka harus berhenti lantaran James melihat para milisi yang berhasil menemukan jalan masuk. Parahnya lagi, di bagian belakang Marshall melihat monster yang bergerak ke arah mereka. Merasa terjebak, akhirnya Chloe terpaksa mengajak mereka memasuki saluran udara. Lalu di dalam saluran sempit ini, Chloe melihat sang monster yang berada tepat di bawah mereka sehingga meminta mereka untuk diam. Sial, Walkman yang dibawa oleh Marshall tiba-tiba menyala dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dimatikan. Selanjutnya, dengan rasa khawatir, Chloe kembali melihat ke bawah, di mana ternyata monster tadi sudah tidak ada. Tapi secara mengejutkan, monster ini meloncat sehingga dengan panik mereka bergegas bergerak. Naas, monster itu berhasil mencengkram kaki James, tapi masih bisa dia lepaskan. Setelah keluar dari saluran itu, sembari Marshall mengawasi, James memaksa Chloe untuk memberitahu hal yang tengah terjadi atau mereka tidak akan membawanya keluar. Oleh karenanya, Chloe mengatakan monster tersebut adalah hybrid genetik dari manusia dan sesuatu yang mereka sebut sebagai Subject N. Chloe juga memberitahu manusia pertama yang diinjeksikan dengan darah Subject N bernama Adam. Mendengar itu, James berencana untuk mencari jalan masuk yang ditempuh oleh tim Alpha. Tapi Chloe langsung menolak rencana tersebut dengan alasan di tempat itulah Adam memulai semuanya. Dan dia justru berusaha menghindari tempat yang dimaksud karena Adam telah menginfeksi 22 karyawan kecuali dia. Sesaat kemudian Chloe muntah namun berkata dia baik-baik saja. Dikarenakan tidak ingin bertemu dengan para milisi yang kemungkinan sudah menunggu di depan gua, maka mereka tetap harus mencoba menjalankan ide James tadi. Singkat waktu, James menemukan sebuah saluran. Di sini Chloe kembali menjelaskan bahwa Adam adalah hybrid pertama yang berhasil dibuat 30 tahun yang lalu dan dipindahkan ke fasilitas ini untuk dikarantina karena semakin tidak stabil. Selama melakukan penelitian, mereka juga menemukan fakta bahwa DNA Subject N berpengaruh buruk pada DNA manusia dewasa tapi akan bergabung sempurna dengan embrio manusia. Sayang, bersamaan dengan itu satu milisi berhasil menemukan mereka. Mendengar suara milisi yang terlalu nyaring, mereka mencoba memintanya untuk memelankan suara karena ada sesuatu yang mengincar mereka. Tapi dia tidak percaya. Benar saja, secara perlahan sang monster muncul dari belakang dan langsung menariknya. Melihat itu, mereka pun bergegas memasuki saluran tadi. Dalam perjalanan James bertanya apakah monster itu yang bernama Adam. Tapi Chloe mengatakan Adam telah dihabisi oleh seorang pria bernama Oleg dan tujuan Oleg masih mengepung bunker adalah untuk membuat para monster sebagai senjata. Setelah keluar dari saluran tadi, mereka harus menemukan sebuah pintu dengan mengikuti arah pipa air. Begitu berhasil menemukan pintu dan memasukinya, James mengatakan berdasarkan DNA yang dia miliki mereka masih harus menemukan satu pintu lagi. Hanya saja waktu untuk mencapai landing zone tidak akan cukup. Sesaat kemudian suara monster terdengar lagi sehingga mereka harus kembali melanjutkan misi. Baru saja menemukan pintu yang dimaksud, alarm James berbunyi yang mana berarti waktu lockdown telah berakhir. Lalu pada sebuah ruangan mereka bertemu dengan Rachel yang dalam keadaan terluka. Manakala sibuk merawat luka Rachel, Chloe memberitahu bahwa dari monitor CCTV terlihat para milisi yang bergerak ke arah mereka. Tapi mengatakan juga bahwa Rachel sudah terinfeksi dan akan segera berubah. Dikarenakan Marshall yang memaksa untuk membawa Rachel, maka Chloe memintanya mengambil tandu pada sebuah bangsal di ujung lorong dan meminta James untuk menemukan jalan keluar sedangkan dia akan menjaga Rachel. Ternyata sekepergian mereka, Chloe langsung menghabisi Rachel. Mendengar suara tembakan, sontak Marshall dan James bergegas kembali. Namun Chloe berkata dia telah membantu Rachel karena tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengobati infeksi yang dialami oleh Rachel. Sayang, hal ini tetap membuat Marshall murka, tapi James mencoba menenangkannya karena yang terpenting sekarang mereka harus segera keluar.
Sesaat berselang terdengar pula suara pintu yang dibuka, tapi Marshall justru berteriak-teriak menyalahkan James atas apa yang mereka alami. Bersama dengan itu suara monster terdengar sangat dekat. Parahnya Marshall justru menantang sang monster. Benar saja akhirnya monster itu muncul. Akibat peluru habis, maka James mengajak Chloe untuk segera kabur dan bersembunyi pada sebuah ruangan, sedangkan Marshall bersembunyi di ruangan lain dan bersiap menghadapi monster tersebut. Dari tempat persembunyiannya, James melihat monster yang masih berada di luar. Naasnya lagi, di dalam ruangan tersebut rupanya terdapat satu infected yang seperti zombie bangkit dan langsung berteriak, sehingga Chloe harus segera menghabisinya. Beralih pada Marshall, merasa tidak mungkin menghadapi sang monster menggunakan pisau, maka dia memutuskan untuk bersembunyi dalam lemari penyimpanan mayat. Sesaat kemudian James menghubungi Marshall, tapi sayang bersamaan dengan itu sang monster berusaha mendobrak pintu. Ketika James berusaha menahan pintu, Marshall juga memberitahu bahwa dia terjebak dalam lemari mayat. Lalu secara mengejutkan tubuh di sampingnya bangkit dan sempat menggigit. Kendati akhirnya Marshall berhasil menghabisi infected tersebut. Sementara itu, monster yang berusaha masuk tiba-tiba meninggalkan James dan Chloe sehingga membuat mereka bingung. Namun selang beberapa saat terdengar suara milisi yang berada di luar ruangan. Pada waktu yang sama, lemari tempat Marshall bersembunyi pun dibuka dan dia langsung ditarik keluar. Di tempat lain, para milisi menemukan sebuah Walkman yang tergeletak di lantai dan tanpa diduga James dan Chloe menyerang. Kembali pada Marshall, ternyata yang menariknya keluar adalah Jonah. Mendapati Marshall yang terinfeksi, dia menjadi senang, kemudian langsung menghajar Marshall hingga tumbang dan membawanya pergi. Setelah menghabisi para milisi tadi, Chloe meminta James untuk segera membawanya keluar karena jika Oleg menemukan hasil penelitiannya, maka akan diubah menjadi senjata dan semua orang akan mati. Sejenak berpikir, akhirnya James mengikuti permintaan Chloe. Di tempat lain, Marshall disadarkan dalam kondisi terikat. Di sini Jonah menanyakan di mana Adam berada, tapi Marshall tidak mengetahui hal itu. Sayang akibat infeksi yang dia alami, Marshall tiba-tiba bisa melihat yang sebelumnya terjadi di fasilitas penelitian tersebut. Beralih pada James dan Chloe yang menuju tempat Adam dikurung. Di dalam, James menemukan tubuh X-Cheng, sedangkan salah satu sudut dinding sudah dijebol. Kemudian dari tubuh X-Cheng, James mengambil sebuah telepon satelit, lalu meminta Chloe untuk mengikuti lorong yang ada di depan mereka, dan segera menggunakan telepon tersebut setelah sampai di luar agar tim penjemput datang mencarinya. Namun ketika akan pergi mencari Marshall, James melihat sebuah tempat tidur bayi sehingga mengingat kondisi sang istri. James menyadari muntah yang dialami oleh Chloe bukan karena sakit melainkan karena hamil dan memaksa Chloe menceritakan semuanya dengan jujur. Sementara itu, sang monster ternyata mendatangi ruangan tempat Marshall disekap. Melihatnya, sontak Jonah langsung menembak. Namun dengan mudah monster ini menepis kemudian menghabisi Jonah di hadapan Marshall, namun meninggalkan Marshall begitu saja. Sepeninggalan sang monster, Marshall berusaha melepaskan diri. Kembali pada James. Setelah dipaksa, akhirnya Chloe mengatakan dia tengah mengandung anak dari Adam. Oleh karenanya, James pun tahu bahwa embrio dan hasil penelitian yang dimaksudkan oleh Chloe adalah bayi yang sedang dia kandung. Untuk itu, James tidak bersedia mengizinkan Chloe keluar karena jika bayi tersebut sampai lahir maka akan sangat membahayakan umat manusia. Tapi tanpa diduga, sang monster muncul dan menyerang James hingga tidak berdaya. Sedangkan Chloe hanya memandang dengan senyum. Untung saja di saat yang tepat Marshall datang mengancam Chloe sehingga sang monster melepaskan James. Melihat itu, Chloe berkata jika mereka menghabisi dia maka monster ini akan mencabik-cabik mereka. Namun Marshall yang merasa sudah terinfeksi tetap menyerang dan kesempatan ini digunakan oleh James untuk mengambil senjata lalu membakar sang monster. Beberapa waktu berselang, Chloe yang berhasil meloloskan diri akhirnya keluar dari bunker. Sayang, rasa senang ini hanya sekejap karena ternyata Oleg sudah menunggunya. Tapi secara perlahan Chloe mendekat merayu Oleg dan meminta maaf atas apa yang dia lakukan bersama Adam sehingga melukai perasaan Oleg. Tatkala Oleg mulai luluh, tanpa disadari Chloe langsung menyerang. Kendati akhirnya Oleg berhasil membalas serangan tersebut dan segera pergi. Sesaat kemudian James dan Marshall pun keluar dari bunker. Melihat Chloe yang terpejam dengan pisau yang menancap, mereka mengira dia telah tiada. Namun secara mengejutkan Chloe menyerang mereka sehingga pertarungan tidak bisa dihindari. Melihat James yang dalam bahaya sementara dirinya sudah hampir berubah, maka Marshall memutuskan untuk menjatuhkan diri ke bunker dengan menarik Chloe.
Setelah memastikan Chloe sudah berakhir, James memutuskan turun mendatangi Marshall. Meski melihat mata Marshall yang sudah berubah, James tetap membujuknya untuk pergi. Namun Marshall tetap menolak karena sadar dirinya akan berubah menjadi makhluk yang sangat berbahaya. Alhasil James terpaksa meninggalkan dia. Kemudian di atas, dalam keadaan terluka parah, James menggunakan telepon satelit untuk menghubungi sang istri. Malang belum sempat berbicara, James pun berakhir. Pada malam hari, tim penjemput menemukan James yang tergeletak. Dan ketika akan diselamatkan, ternyata James yang juga terinfeksi kembali bangkit dan langsung menyerang. Berarti cengkraman monster sebelumnya telah menyebabkan James terinfeksi. Dan dengan terlepasnya James ini, ada kemungkinan infeksi akan menyebar. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.